Nah, sekarang data yang abang bawa ini pertanggungjawabkanlah apa yang tertulis di situ. Di Yesaya 96 Iya. ini berkata, dan namanya disebutkan orang. Artinya di zaman itu tuh, di Yesus masih hidup tuh, orang-orang memanggilnya itu penasehat ajaib. Satu saja ada di dalam Bible Perjanjian Baru itu menyebutkan Yesus itu penasehat ajaib. Ngerti maksud saya, Bang? Kurang pelan apa lagi saya ngomong sama abang ini? Itulah yang saya jelaskan. Shalom saudaraku, sebelum kita masuk kepada topik, ya, ada yang mau saya sampaikan. Saudaraku, kita sebagai orang Kristen tidak pernah diajarkan dengan cara didikte, ya. Ya, membaca, hafalkan, dan jangan bertanya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita otak, akal, pikiran, logika, intelijensi, supaya kita dapat mengerti maksud dari kitab suci, ya. Dan Roh Kudus menolong kita. Intinya kita harus mengerti dan memahami kitab suci, dan Tuhan beri sarananya. Ya. Seperti contoh, kita tidak perlu harus ada ayat yang menuliskan Yesus berkata, "Akulah Allah dan sembahlah aku," baru kita percaya bahwasanya Yesus itu Tuhan. Tidak. Tetapi dengan bantuan dari Roh Kudus, ketika kita mencoba memahami kitab suci, kita mendapatkan maksud, ya. Kita mendapatkan kesimpulan bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti itulah kekristenan. Tidak seperti saudara-saudara kita ketika mereka datang kepada kekristenan, mereka meminta ayat secara gamblang, tanpa mereka mau berpikir, mencari kebenarannya. Oke, mari kita sekarang jawab video di awal tadi dengan tuntas. Kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Baik, saudaraku, ini adalah ayat tentang nubuatan mesianik, nubuatan akan kedatangan Mesias. Yang kita percayai ialah Yesus Kristus. Yang dipertanyakan oleh orang di video di awal tadi adalah tentang Mesias itu, ya Yesus Kristus, dikatakan atau disebut penasehat ajaib. Di mana ayatnya? Di mana Yesus pernah disebut penasehat ajaib? Ya, saya mau jawab, Yesus sendiri yang mengatakannya. Ini buktinya. Ya, tunggu. Saudaraku, mari kita perhatikan ayat itu. Pada bagian pertama atau bagian A-nya dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini berbicara Mesias itu adalah manusia, karena manusialah yang lahir. Jadi ini merujuk kepada kemanusiaannya. Baru diikuti oleh kalimat, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, ini berbicara Mesias itu adalah putra Allah. Ini merujuk kepada kealahannya. Jadi Mesias itu adalah manusia dan juga Allah. Ya, ini berbicara tentang inkarnasinya. Nah, ketiga, kalimat lambang pemerintahan ada di atas bahunya berbicara bahwa Mesias itu akan memerintah, dan pemerintah-pemerintah bersandar padanya, tunduk padanya, ya, ada di atas bahunya. Nah, kita melihat banyak bangsa-bangsa menyerang Israel, ya. Dalam hal ini bangsa Asyur, dulu ada bangsa Filistin, Babel dan lain-lain. Maka akan tiba saatnya Mesias itu datang dan membuat pemerintah-pemerintah tunduk. Kerajaannya akan bertahan selamanya. Tidak ada lagi penyerangan ke Israel. Banyak teolog yang menafsirkan ini berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, saudaraku, kalau kita berbicara tentang bangsa-bangsa tunduk kepada satu raja, ya, semua bangsa-bangsa tunduk kepada satu raja, maka ada satu gambaran terdahulu, ya, pernah terjadi situasi seperti ini, di mana pemerintah bangsa-bangsa datang kepada raja, bahkan memberikan persembahan. Pada era kapan itu? Pada era Raja Salomo. 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Ini adalah salah satu gambaran dari pemerintahan Mesias ke depan. Mengapa?
Apa yang membuat pemerintah bangsa-bangsa memberi persembahan kepada Salomo dan ikut memperkuat persekutuan antar bangsa? Jawabannya karena hikmat Salomo. Bagaimana memangnya hikmat Salomo itu? Masih kita ingat dengan peristiwa dua orang wanita yang memperebutkan seorang bayi, di mana Salomo berlaku adil, dan karena keadilannya dia tahu siapa ibu dari bayi itu. Ya. Nah, tetapi itu kan hanya gambaran akan kerajaan kekal nanti yang dipimpin oleh Mesias. Ya, kita merujuk kepada bangsa-bangsa, pemerintah bangsa-bangsa datang tunduk kepada raja itu. Nah, sekarang kita kembali ke nubuatan mesianik dalam Yesaya 9 ayat 6 tersebut. Jadi, Mesias itu pun akan disebut juga penasihat ajaib karena dia akan memimpin. Seorang pemimpin seperti Salomo harus mempunyai apa disebut dengan hikmat, ya. Penasehat atau konsil tentunya harus juga punya hikmat. Maka Mesias itu pun harus punya hikmat, ya, supaya dia bisa berlaku adil. Nah, tetapi kita sekarang mendapatkan sedikit masalah di sini. Mengapa? Karena Allah pernah berkata kepada Salomo, kira-kira maksudnya seperti ini. Tidak ada seorang pun yang pernah Allah berikan hikmat kepada manusia seperti Allah memberikan hikmat kepada Salomo. Sebelum Salomo lahir, bahkan setelah kematian Salomo. Apa artinya ini? Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya, hanya Salomo yang Tuhan berikan hikmat yang luar biasa, tidak ada yang lain. Ya. Nah, kalau begitu Mesias yang akan datang, yang disebut penasihat ajaib, dan seorang penasihat harus memiliki hikmat. Kalau begitu, apakah hikmatnya di bawah Salomo? Nah, kalau begitu bukan Mesias namanya. Nah, mari kita baca Injil Matius pasal 12 ayat ke-42. Pada waktu penghakiman, raja dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Lebih daripada apanya Salomo? Hikmatnya Salomo. Ya. Nah, ayat itu berbicara ketika ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda kepada Yesus. Tanda tentang apa? Tanda tentang kemesiasannya. Apakah engkau Mesias? Nah, begitu ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan tanda. Pertama, tanda Yunus, di mana Yunus 3 hari di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari berada di dalam perut bumi. Lalu Yesus menyampaikan ini, bahwasanya dia akan memimpin, kerajaannya akan memimpin seperti Salomo, seperti gambaran yang kita lihat tadi, dan hikmatnya melebihi dari hikmat Salomo. Tentunya ahli Taurat dan orang Farisi pasti akan berpikir bahwasanya tidak ada hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo kepada orang lain seperti Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Tetapi Yesus di sini berkata, yang ada di sini ada yang lebih daripada Salomo, ada yang lebih daripada hikmatnya Salomo. Nah, berbicara tentang apa ini, saudaraku? Memang benar, hanya Salomo satu-satunya manusia, satu-satunya orang yang Tuhan pernah berikan hikmat. Dan tidak ada lagi orang yang Tuhan berikan hikmat seperti Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Itulah makanya Salomo sangat bijaksana, adil, pintar, cerdas. Tetapi Yesus ini bukan diberikan hikmat, melainkan Yesus ini adalah hikmat itu sendiri. Dia adalah hikmat Allah itu. Loh, ada buktinya? Ada dong. Nah, kita buka Amsal 8 ayat 12 sampai ke 22. Ayat ini juga merujuk kepada Yesus Kristus. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan.
Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah melahirkan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Nah, saudaraku yang terkasih ini berbicara kepada Yesus. Dialah hikmat Allah itu. Ya. Kalau Salomo pernah memimpin Israel, dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang mempunyai hikmat seperti Salomo. Salomo memimpin dengan baik, jujur, bijaksana, adil, sehingga semua bangsa-bangsa datang kepadanya dan memberikan persembahan. Tetapi Salomo, kerajaannya runtuh. Ya, di era Salomo lah Israel terbagi dua. Kerajaannya runtuh karena dia berbuat dosa. Tetapi Mesias ini, Raja Damai ini, dia bukan diberi hikmat, tetapi dialah hikmat Allah itu sendiri, dan dia akan memimpin bangsa-bangsa dan kerajaannya untuk selamanya. Inilah Yesus Kristus sebagai penasehat ajaib. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.